Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mencoba mempresentasikan dan juga melakukan hacking terhadap sebuah mesin yang bernama mesinnya itu adalah RED. Mesin ini kami ambil dari PhoneHub. Kami dari kelompok 11 beranggotakan saya, Ilham Alfindo Riandova, dan teman saya, Relian Ramadan Hilman, dan juga Givari Farhat Azhar. Di sini kami mencoba melakukan hacking terhadap sebuah mesin bernama Red. Jadi Red di sini adalah agen yang melakukan hacking terhadap sebuah website dan website tersebut dikunci backdoornya oleh Red. Jadi kami bertiga selaku tim Blue mencoba untuk mengambil alih website tersebut dan juga mengambil alih backdoor yang ada dari website tersebut dengan menggunakan beberapa teknik hacking. Berikut adalah penjelasannya beserta materi videonya. Oke, jadi yang pertama kita sudo net discover dulu buat menemukan IP address dari mesin target yang akan kita hack. Nah, di sini nama mesinnya adalah Red ya. Kita tunggu dulu sampai nanti ketemu IP address-nya. Nah, ini udah ada, udah ketemu IP address-nya. IP address-nya itu yang 192.168.43.2 yang nama vendornya itu PCS Sistem Teknik. Nah, yang ini. Oke, habis itu kita oke. Jadi dari IP address yang tadi kita copy, terus eh, kita cari pakai nmap, terus pakai komennya sudo nmap min-v min-sv min-sc min-on strip eh, maaf nmap terus IP address tadi dari mesin targetnya. Terus strip paste strip. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada open port yang dari port 22 dan juga port 80 di IP address 192.168.43.2. Nah, ketika kita cari IP address-nya di web, maka bisa dilihat bahwa ada sebuah website yang dihack oleh Red. Sini bisa dilihat bahwa tampilan dari website yang dihack adalah seperti ini dengan tulisan ada hack by Red, your site has been hacked, you'll never find the backdoor. Red was here, blue is a loser. Jadi posisi kita sebagai blue harus mencari backdoor dari yang website ini. Nah, kita bisa dilihat bahwa di sini ada tulisan redrocks.win untuk DNS prefetch-nya. Nah, kita bisa juga melihat bahwa website ini menggunakan website WordPress versi 5.8.1. Nah, untuk menampilkan tampilan yang lebih bagus, maka kita coba ke sudo strip etc strip host dan kita masukkan IP address 192.168.43.2 dengan nama DNS-nya itu redrocks.win.
sebentar. Red, red rocks dot win. Oke. Hmm. Oke, setelah itu kita save, terus kita exit. Nah, kita bisa lihat kalau tampilannya udah di-refresh, maka jadi seperti ini. Jadi lebih bagus buat tampilannya. Hmm. Sini bisa dilihat bahwa ada Hello Blue, your set has been hacked, you'll never find the backdoor. Nah, ketika kita klik, maka ada tampilan seperti ini. Nah, di sini kita coba buat inspect websitenya dan kita kontrol U aja biar lebih bagus tampilannya, biar lebih besar. Terus di sini kita bisa lihat still looking for it. Maybe you should ask Mr. Misler for help. Nah, terus not that it matters, you won't be able to read anything with it anyway. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa ada tulisan looking for it, yaitu singkatan dari LFI atau local file intrusion. Nah, di sini diberitahu juga bahwa Mr. Misler yang punya repositorinya. Jadi kita cari di sini Misler GitHub. Nah, nah di sini bisa terlihat bahwa ada checklist yaitu 10 million password list stop. Bisa kita pencet aja. Oke, kita tunggu sebentar. Oh, sepertinya bukan yang ini ya. Oke, kita carinya Misler GitHub yang backdoor PHP. Oke, kita pilih yang paling atas, yang checklist. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada banyak file PHP yang menjadi common backdoor dari website yang akan yang ditargetkan barusan, yaitu website retrox.win. Nah, sekarang kita pindah. Di sini kita bisa melihat bahwa tampilannya seperti ini yang sebelumnya, yaitu Hello Blue, red was here, blue is a loser. Nah, di sini kita bisa pindah dulu ke cd/user, terus eh, nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa file dan kita pindah ke share, terus kita cari hmm,
Oke, di sini kita coba untuk mencari checklistnya yang sebelumnya. Oke, kita temukan di sini dan kita coba pindah ke checklist. Dan ketika kita ls, kita bisa lihat di sini ada discovery. Kita pindah ke discovery. Oh, oke, salah. Oke. Lalu di dalam file discovery ada file web content. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada common backdoors yang PHP karena tadi pemakainya kan PHP ya. Kita copy saja. Terus kita pindah ke folder home-nya, ke folder root-nya. Sini kita pakai GoBuster dan pakai command sudo GoBuster dir minwe targetnya tadi. Yaitu common backdoors php fast.txt strip x lalu .php strip u http-nya pakai website yang retrox.win. Di sini kita copy saja. retrox.win. Oke. Dan min o, min z dan kita simpan datanya dalam backdoor.txt. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa GoBuster itu di sini mencari file manager yang sekiranya bisa kita lihat isinya. Di sini URL-nya retrox.win, metodenya get, word list-nya ada di checklist, common backdoors php fast.txt, negatif statusnya 404, user agent-nya GoBuster, extension-nya PHP, dan timeout-nya 10 second. Di sini kita bisa melihat bahwa ada file yang terbuka yaitu network file manager php.php dengan status code-nya itu 500. Di sini kita coba copy aja dan kita coba buka di websitenya retrox.win / network file manager php.php. Nah, di sini kita nggak ngelihat apa-apa ternyata di dalam file itu. Coba kita pindah ke user lagi dan kita pindah ke share, pindah ke discovery. Oh, sorry. cd ke checklist, ke discovery, terus kita ke web content. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada file bernama burp-parameters.name. Ketika kita cari di Google checklist burp-parameters.name, nah kita bisa cari yang paling atas GitHub-nya. Di sini banyak banget parameter dari sebuah website itu seperti apa aja, ada yang server, save, dan lain-lainnya. Kita mencoba buat mencari parameter dari website retrox.win ini seperti apa. Bisa kita lihat di sini ada ribuan parameter yang bisa dicoba. Kita kembali lagi ke command prompt-nya. Nah, kita di sini pakai wfast, strip c, strip u, dan kita pakai URL-nya yaitu http retrox.win
slashnya pakai yang network file manager php.php buat mencari parameter yang terbuka dari website ini. PHP. Nah, karena kita di sini pakainya webpass dan buat mencoba parameternya, kita coba di sini parameternya kita asal-asalan aja, kita coba pakai fastnya sama dengan tes. Lalu min x, eh, min w, maaf, terus kita ke user, share, terus ke checklist, terus ke discovery, yaitu tempat file manajernya, terus ke web content, baru ke berparameter list name yang tadi. Nah, bisa dilihat di sini yang tadi berparameter names.txt. Oh, oke, salah sepertinya salah tulis berparameter ya harusnya. Berparameter. Oke. Nah, di sini Webpass bakal mencoba mencari payload yang ID dan payload yang terbuka yang bisa kita gunakan sebagai parameter untuk masuk ke websitenya. Kita bisa tunggu dulu. Nah, di sini ternyata kita dapat parameternya kayak title, user, submit, code, file, token, URL, page, uh, username, ID, email, type, dan masih banyak parameter lainnya. Kita coba Ctrl C aja, kita terminate. Nah, terus kita coba cari lagi pakai webpass, itu sudo webpass min u websitenya http retrox.win slash network file manager php.php lalu oh ya pas sama dengan tes lalu minw dengan direktorinya yang checklist tadi uh, ya checklist discovery web content burp parameter name.txt. Oke. Oke, di sini bakal mencari ops. Oke, nggak sengaja tertekan ya. Nggak apa-apa tapi kita tunggu dulu sampai kita dapetin parameternya.
Oke, kita bisa dapetin parameter kayak sebelumnya, ada tab, ada save, ada error. Nah, kita terminate aja. Terus kita coba cari. Oke, kita coba cari, tapi kita tambahin strip-strip HH 00. Kita tunggu sebentar untuk menemukan salah satu parameter yang bisa digunakan untuk mencari Network File Manager PHP-nya ini. Kita tunggu sebentar. Oke, sepertinya kita belum berhasil ya. Oke, di sini kita coba buat pakai Webus buat nyari parameter-parameter yang sesuai sama yang ada di dalam file birthparameter.names. Kita buat memastikan lagi ada parameter apa aja di payloadnya. Nah, di sini saya dilihat ada beberapa parameter kayak ID, code, page, email, title, file, type, username, dan masih bakal berlanjut sepertinya parameternya. Hmm. Oh oke, ini kayaknya agak ngehang kayaknya. Sebentar. Hmm. Oke, berhasil dan juga ada beberapa parameter kayak password, action dan lainnya. Di sini kita coba cari lagi pakai sudo webhost tapi kita tambahin strip-strip hh spasi 00. Nah, di sini kita bisa dapetin bahwa parameter untuk network file manager.php-nya ini adalah key yang sesuai dengan burp parameter names-nya. Jadi kita bisa pakai eh, key ini sebagai parameter untuk mencari di website retrox.win-nya itu seperti apa nantinya. Oke, apakah ada parameter lain? Mungkin kita bisa tunggu dulu.
Oke, masih berjalan untuk mencari parameter lainnya. Oke, kita tunggu sebentar. Apakah ada parameter lain untuk mencari isi dari Network File Manager PHP ini? Oke, selesai. Hanya satu parameter ternyata yang bisa kita gunakan, yaitu parameter key yang nanti akan menjadi parameter dari untuk mencari retrox.win-nya slash networkfilemanager.php, tanda tanya, baru key-nya adalah sesuatu yang akan kita cari. Ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bahwa untuk mendapatkan parameternya itu pakai key itu mungkin kita bisa mencari dulu buat hack trick LFI-nya seperti apa, pakai LFI hack trick. Terus kita buka salah satu GitHub-nya, yaitu file inclusion yang paling atas. Nah, di sini untuk mencoba melakukan local file inclusion, nah kita bisa pakai yang ini titik-titik slash titik-titik slash titik-titik slash, dan kita coba aja sama dengan eh, sama dengan titik-titik slash titik-titik slash titik-titik slash titik-titik slash, dan kita coba ke etc slash password. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat berbagai berbagai user dan juga local file directory-nya di mana. Di sini kita bisa melihat bahwa ada salah satu user yang bernama John. IPsec juga ada. Dan kita coba cari di sini key-nya. Untuk WordPress biasa kita bisa mencoba pakai wp-config.php. Sebentar, kita coba lagi cari LFI hack tricks-nya. Kita bisa memakai salah satu trik, yaitu bukan di sini seperti di atas. Oke, yang ini, yang base 64 dan ROT13. Sini kita bisa pakai yang bagian tengah, yaitu PHP filter convert base 64 encode, dan kita kopas saja ke setelah key-nya. Terus kita kasih sama dengan wp stripconfig.php. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat sebuah file yang sudah di-encode menggunakan base64, dan kita mencoba untuk mentranslasikan apa maksud dari kode ini. Kita bisa pakai salah satu base64 decoder di website. Bisa juga melalui command prompt, kita pakai di website saja. Dan ketika kita decode, di sini menghasilkan bahwa sebuah tulisan yang berisi sebuah pesan dan beberapa secret key.
Nah, di sini kita bisa mengetahui nama database-nya, nama usernya, nama usernya John, dan juga nama database-nya adalah WordPress. Kita di sini bisa mengetahui database password-nya, database char set-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tadi salah satunya adalah ada user yang bernama John. Dan kita mencoba untuk masuk ke John dengan out key-nya seperti gambar berikut, dan juga secure out key-nya adalah kode berikut. Lalu kita juga bisa mencoba untuk mencari menggunakan parameter network file manager php.php, dan kita kopas ke samping resource-nya. Oke. Untuk itu kita akan menemukan sebuah kode base64 lagi, yang mana kode tersebut ketika kita decode hasilnya adalah sebuah parameter di mana filenya bernama parameternya adalah key, lalu else-nya adalah network file manager php.php. Di sini kita juga bisa melihat bahwa ada salah satu parameter di bawah yang mengindikasikan suatu pesan. Berhasil ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bahwa untuk mendapatkan parameternya itu pakai key, itu mungkin kita bisa mencari dulu buat hack trick LFI-nya seperti apa, pakai LFI hack trick. Terus kita buka salah satu GitHub-nya. Yaitu file inclusion yang paling atas. Nah, di sini untuk mencoba melakukan local file inclusion, nah kita bisa pakai yang ini titik-titik slash titik-titik slash titik-titik slash, dan kita coba aja sama dengan eh, sama dengan titik-titik slash titik-titik slash titik-titik slash titik-titik slash, dan kita coba ke etc slash password. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat berbagai berbagai user dan juga local file directory-nya di mana. Di sini kita bisa melihat bahwa ada salah satu user yang bernama John. Ipsec juga ada. Dan kita coba cari di sini key-nya. Untuk WordPress biasa kita bisa mencoba pakai wp-config.php. Sebentar, kita coba lagi cari LFI hack tricks-nya. Kita bisa memakai salah satu trik, yaitu bukan di sini seperti di atas. Oke. Yang ini, yang base64 dan ROT13. Sini kita bisa pakai yang bagian tengah, yaitu PHP filter convert base 64 encode, dan kita kopas saja ke setelah key-nya. Terus kita kasih sama dengan wp strip config.php. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat sebuah file
yang sudah di-encode menggunakan base64 dan kita mencoba untuk mentranslasikan apa maksud dari kode ini. Kita bisa pakai salah satu base64 decoder di website. Bisa juga melalui command prompt, kita pakai di website saja. Dan ketika kita decode, di sini menghasilkan bahwa sebuah tulisan yang berisi sebuah pesan dan beberapa secret key. Nah, di sini kita bisa mengetahui nama database-nya, nama usernya, nama usernya John, dan juga nama database-nya adalah WordPress. Kita di sini bisa mengetahui database password-nya, database char set-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tadi salah satunya adalah ada user yang bernama John. Dan kita mencoba untuk masuk ke John dengan out key-nya seperti gambar berikut dan juga secure out key-nya adalah kode berikut. Lalu kita juga bisa mencoba untuk mencari menggunakan parameter network file manager php.php dan kita kopas ke samping resource-nya. Oke. Untuk itu kita akan menemukan sebuah kode base64 lagi yang mana kode tersebut ketika kita decode hasilnya adalah sebuah parameter di mana filenya bernama parameternya adalah key, lalu else-nya adalah network file manager php.php. Di sini kita juga bisa melihat bahwa ada salah satu parameter di bawah yang mengindikasikan suatu pesan. Oke, halo, perkenalkan nama saya Givari Faras Ashar, NIM 182191105, akan melanjutkan aktivitas mengembalikan website WordPress yang diambil alih oleh Red. Lanjutkan dari teman saya Ilham. Nah, jadi di sini itu dari file PHP tadi didapatkan sebuah message yang formatnya berbasis 64. Lalu kita coba mendecode pesan tersebut dan ternyata hasilnya adalah that password alone won't help you. Hashcat says rules are rules. Jadi pesan tersebut bisa menjadi suatu hint atau clue tambahan untuk kita. Di situ disebut mengenai hashcat dan rules. Jadi bisa diasumsikan Red ini sedang memberikan clue mengenai base64 rule untuk mutasi passwordnya. Jadi kita coba hashcat password atau credential dari user John yang udah kita dapatkan. Pertama kita simpan dulu passwordnya di satu file. Simpan di, kita buat v pass.txt aja untuk nyimpen password yang udah didapetin untuk user John. Ini tersalin terus di save. Nah, kemudian berdasarkan clue yang didapatkan dari hasil decoding sebelumnya, kita bakal coba untuk melakukan hashcat pada password yang sudah disimpan di pass.txt. Untuk komennya itu sendiri hashcat strip std out pass.txt. Ya, jadi komen ini nanti akan mesin akan membaca isi dari pass.txt yang isinya itu adalah kredensial John yang sebenarnya didapatkan, dan kemudian di hashcat dan outputnya itu disimpan ke file baru.
yang akan dibuat dan bernama passlist.txt. Mungkin saya coba dengan sudo yang butuh akses lebih. Coba kita cek dulu, mungkin ada yang salah di pas txt-nya. Mau pas list txt-nya masih kosong. Untuk pas txt-nya udah bener isinya kredensial dari John. Kita coba lagi komennya. Oke, jadi kelihatannya tadi itu memang proses hashcat-nya yang agak lama, jadi perlu ditunggu beberapa waktu. Dan sekarang udah terisi pas list txt-nya, hasil hashcat dari pas.txt. Nah, kemudian kita coba gunakan Hydra. Jadi untuk mencari password kita coba menggunakan Hydra. Jadi Hydra itu adalah salah satu tools login cracker, dan usernya itu John, kemudian IP-nya IP kita. Jadi Hydra itu akan membrute force berdasarkan daftar yang ada pada passlist.txt. Oh, sebelumnya ada tipe ya, belum ditulis tipenya. Oke, jadi sekarang udah dapat passwordnya untuk user John. Karena kita coba SSH in dengan user John dan password yang udah kita dapatkan. Kita salin dulu passwordnya. Ada suruh untuk continue connecting, ya kita yes. Oke, sekarang kita udah masuk sebagai John. Oke, jadi seperti yang bisa dilihat bahwa
Red telah menutup sel kita secara remote. Kita coba login ulang. Oh, dan tentunya tidak bisa pakai password yang sebelumnya udah digunakan deh. Ya, jadi sebenarnya ada kemungkinan si passwordnya ini berubah setelah red menutup shell kita dengan kata lain nendang kita keluar gitu. Jadi kita coba brute force lagi untuk mendapatkan password yang baru, dan ini ternyata passwordnya berubah. Kita coba SSH in lagi. Dan password yang baru lagi setelah di brute force kembali. Oke, udah masuk lagi sebagai John. Kita cek ada file apa aja yang tersedia, dan di sini ada file yang cukup menarik, yaitu note from red.txt. Kita coba lihat isinya apa. Having a little trouble with the cat command blue. Ini ada pesan dari red ya. Dan kalau kita coba dengan command v not from red.txt, ya sama. Jadi canggihnya red ini bisa mengubah atau sebutannya switch command v pun menjadi cat gitu. Jadinya si file ini masih sebenarnya dikontrol oleh red. Nah, ini muncul message lagi dari red, we will never win blue. Oke, jadi kelihatannya shellnya ditutup lagi oleh red, kita ditendang keluar lagi. Mungkin ini ada batasan waktunya saat kita SSH in sebagai John. Kita perlu brute force lagi dan masuk menggunakan password yang baru.
kita coba sudo min L untuk lihat apa yang tersedia untuk akun John. Dan ditemukan kita bisa mengeksekusi command usr bin time dengan usernya tuh ipsec. Jadi kita ditendang lagi ya kita sama red. Oke, dari usr bin time tadi kita coba search mengenai GTF Forbidden time, dan kita lihat ada komen apa yang bisa kita pakai. Kita coba pakai sudo user bin time bin wasted. Oke, kita masuk lagi dulu sebagai John. Oke, kita coba sudo min u ipsec user bin time bin base tadi ya, yang GT Forbins. Tadi kurang habis time spasi bin slash base. Kita coba lagi. Tadi ada typo. Oke, sekarang kita cek dengan komen who am I. Bisa mengakses sekarang. Oke, udah sekarang jadi ipsec ya. Dan kita cek file yang tersedia. Ini ada not from red juga, ada txt. Oke, jadi
kita perlu ke directory home dari user ipsec dulu, dan kita lihat ada file apa, dan ada user.txt, kita lihat isinya, dan ternyata fake flag. Ya, dan sekarang kita ditendang lagi oleh red. Jadi ini karena cukup menyusahkan, dengan red bisa nendang kita terus setiap beberapa menit. Jadi kita perlu cari cara agar kita tidak ditendang lagi. Kita coba login dengan John dulu lagi. Kita masuk jadi ipsec lagi. Oke, karena tadi yang user.txt itu berisi fake flag, jadi kita sekarang coba cari lagi directory lain yang bisa diakses oleh ipsec ya. Nah, kita lihat kalau di directory home ini ada ipsec, John, sama xdf gitu. Sebagai find user ipsec strip type f. Oke, jadi ini banyak ya, tapi kebanyakan ini yang proc, dan kalau kita coba cari satu-satu akan makan banyak waktu. Kita coba cari lagi, tapi sekarang kita cari yang nggak ada procnya.
Nah, ini untuk hasilnya ya, ada oke, nampaknya red sudah nendang kita keluar lagi. Nah, sekarang jadi kita perlu cari cara agar tidak ditendang oleh red. Kita pertama bikin script shell. Nah, jadi kita bakal buat reverse shell melalui div tcp, dan saat shell ditutup kita tidak akan tertendang oleh red nantinya. Jadi si script ini perlu dijalankan oleh ifsec agar tidak tertendang. Oke, kita login dulu lagi dengan SSH John dan password yang baru. Oke, sekarang kita beralih ke ifsec lagi. Nah, kita coba lihat file .cell.sh nya udah ada di ifsec atau belum. Nah, tapi sebelumnya kita menjalankan netcat ke mesin kita gitu dari terminal yang udah ada file cell.sh nya dengan listening ke port 9001. Lalu kita copy isi file cell.sh nya dan kemudian di save. Nah, kita cek isinya udah basic dan terusnya untuk membuat reverse shell. Oke, kita bikin akses dulu dengan chmod sx shell.sh untuk bisa mengexecute filenya. Oke, udah connect ya. Nah, terus kita sekarang coba upgrade shell kita. Jadi kita bakal tetap dapat pesan dari red, tapi tidak akan tertendang gitu, oleh red. Saya gunakan python 3.script c import pt.spawn bin bash. Kutipnya harus benar ya, yang pertama kutip 1 terus dalamnya kutip 2 atau sebaliknya.
tampaknya kita tertendang lagi oleh red. Jadi si prosesnya ini harus cepat gitu, harus selesai sebelum si red sempat menendang kita keluar lagi. Ini nampaknya setelah mengubah mode sel menjadi mode raw, makanya setelah di enter jadi teridentasi secara otomatis ya, karena selnya berada di mode raw. Oke, jadi kita coba login ulang lagi dengan user John.
cek list .sh nya masih ada filenya. Coba cek, kita lagi di grup bagian apa, dan ternyata ada grup IPsec gitu ya. Jadi kita coba cari nama directory yang bisa diakses di grup IPsec. Kita coba cari yang gak ada substring proc ya di sebelumnya. Oke, kita ada var www.wordpress.git. Kita coba lihat ada file apa aja yang ada di directory tersebut. Oke, sini ada file super secret file uc.c. Nah, kita coba lihat apa isi dari file tersebut. Untuk coba melihat file tersebut, kita akan pindah dulu direktorinya ke var www.wordpress.git gitu ya. cd kopiannya masih yang salah mah, harusnya yang direktorinya ya. Kita selection, nah kita copy alamat direktorinya, kita paste. Oke. Lalu kita cek di direktori ada apa aja, dan oke, udah ada ref dan super secret file uc.c ya. Kita coba lihat isinya. Oke, kalau kita lihat di directory WordPress itu file banyak gitu, dan
kita gak menemukan suatu bantuan juga di sana. Oke, kita balik lagi ke directory wordpress.git. Kita lihat isi super secret file gc.c. Oke sih, isinya di sini hanya print pesan aja ya dari isi dari file C-nya. Dan kalau kita coba execute file .ref, maka hasilnya ya akan jadi ini blue. Oh, kalau .ref-nya di execute jadi seperti itu ya. Nah, melihat dari isi pesan thread tersebut, pastinya kita udah berada di jalan yang benar itu dalam coba mengembalikan webnya. Dapat kita asumsikan bahwa file C yang tadi dieksekusi itu bisa jadi dilakukan di root. Jadi file tersebut bisa jadi semacam backdoor. Lalu untuk proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ralian. Ya, jadi saya akan meneruskan lagi hackingnya. Nah, sekarang kita mau ke tahap PSPY 4 ini. Kenapa kita butuh PSPY 4? Ya, karena ini untuk monitor proses Linux tanpa harus dengan permission root. Oke, jadi sekarang kita bisa masuk ya ke GitHub-nya ini. Habis itu kita bisa langsung ngedownload dulu PSPY 64S-nya. Oke, karena dalam hal ini saya udah download, jadi bisa langsung kita ke konfigurasi terminalnya lagi. Jangan lupa untuk habis di-download kita harus make sure kita tahu direkturnya ada di mana. Dan untuk saat ini saya udah mengkonfigurasiin direkturnya itu ada di user share dan buat direktori di PSPY 64 gitu ya. Nah, habis itu kita bakal cp itu artinya kita nge-copy dari file PSP 64S yang udah kita download gitu ya. Oke, kita udah copy. Dan selanjutnya kita bakal nge-start HTTP server di Python 3. Oke. Kita akan beralih ke mesin read-nya ya, yang ipsec add read ini. Kita bakal masuk ke directory temp dulu, dan juga selanjutnya kita mau mendapatkan file PSP64S dari mesin host gitu ya, lewat widget ini. Nah, 192.168. Jadi widget
hostname kita, yaitu 192.168.43.213 dan PSBY 64S gitu, untuk mendapatkan file PSBY 64S-nya. Oke. Dan ini udah berhasil 100% ya. Dan kita akan buat dulu si PSBY 64S-nya itu biar executable. Nah, caranya dengan pakai change mode ya, chmod plus x, nama filenya, yaitu nama file ini PSBY 64S-nya. Oke, sebentar. Kita mau konfigurasiin dulu si ini terminalnya supaya begitu. Ini soalnya agak miring-miring gitu, jadi sekarang mau biar ekspektasinya biar lebih rapi ya. Coba kita full screen. Oke, change board plus x PSBY 64 dan coba kita eksekusi. Eksekusinya pakai titik slash ya. Pakai titik slash PSBY 64S nya. Oke. Sebenarnya lewat eksekusi ini. Oke, kita enter. Lewat eksekusi ini dapat dilihat ya, ini merupakan all proses dari mesin thread-nya ini gitu. Oke, ini banyak banget ya ininya, prosesnya. Coba kita lihat dulu bentar. Oke. Coba kita ke terminal lagi satu ya. Oke, coba sekarang kita mau cari dulu untuk payloadnya ya, dengan di sini payload all the things dengan reverse shell. Jadi supaya kita bisa menampung data-data dengan reverse shell ya. Dari sini kita cari dulu. Ya, jadi mau kita nge-reverse dari mesin kita ke mesin target ya, yaitu di read dengan pakai reverse shell ini gitu, supaya kita bisa mengakses si root dari mesin targetnya. Oke. Kita masuk aja dulu yang punyanya Swisskey repo. Coba. Mungkin ini kali ya. Oke, kita masuk ke sini dan nah ini pakai reverse. Jadi di sini masuk ke bagian si file. Supaya kita bisa dapat lihat reverse shell-nya sih. Oke, coba kita lihat si filenya. Oke. Oke, kita bisa pakai file C-nya ini. Kita copy aja dulu ya. Untuk di terminalnya. Sebentar. Oke. Oke, kita ini mau dimasukin ke vSuperSecret file UC. Jadi kita buka aja dulu vSuperSecret file UC-nya. Dan kita bakal nge-override si SuperSecret file UC dengan ini gitu. Pada itu kita coba copy dulu dan kita masukin ke file SuperSecret file UC. Oke. .uc. Nah, yang perlu kita ganti itu adalah portnya sama IP address-nya. Jadi kita mau yang 4242 itu kita bakal ganti ya, sama IP address-nya juga kita bakal ganti gitu. Oke. Kita bakal ganti itu pakai bisa langsung sebenarnya, tapi bisa juga pakai ini ya, persen s gitu ya. Oke.
Di sini kita mau ngubah itu 10.001 dengan IP address punya kita, sama portnya juga mau diganti gitu ya. Oke, kita pakai tadi dengan cara yang sama, pakai titik 2. Oke, titik 2 persen S garing apa yang mau diubah, yaitu kita mau ubah dulu portnya yang 4242 jadi 9001. Oke, ya itu udah di enter. Oke, selanjutnya titik 2 persen S ke 10.001 ini, ya itu bakal diubah pakai IP address kita 192.168. Oke, ini yang mau diubah. Ntar kita ngetik dulu yang 10.001 nya dulu. Oke, bakal kita ubah ke IP address punya kita ya dengan 192.168.43.213. Oke, enter. Oke, kita udah ubah, kita udah lihat itu portnya jadi 9001 sama ini. Oke, kita keluar, WQ, right, save, dan coba kita cek dulu ya dengan pakai cat. Oke, di sana portnya udah keganti, IP address-nya juga ganti dengan mesin host ya. Oke. Kita bisa lihat kembali ke filenya ini yang tadi kita habis ngeeksekusi si PSPY64-nya. Oke, dengan all the process yang ada di PSP64 kita bisa tahu tuh bahwa ini tuh prosesnya itu melibatkan directory root. Tuh bisa dilihat user bin bash root, defense, talk, sh dan lain sebagainya. Oke. Coba kita lihat ya lagi. Oke, di sana ada file backdoor.sh. Oke, kita bisa langsung aja ini deh ke mesin terminal yang kali kita buat ngelisten. Pakai nc lvnp 9001, pakai yang ini aja. Oh, oke, coba kita move. Kita mending ini move dulu yang tadi super secret file uc ke super secret file uc.c dulu. Oke. Di mesin host kita. Habis itu baru coba kita lihat dulu bentar. Coba kita copy ya. Ini kita copy hasil super secret file uc-nya yang udah kita edit. Kita copy dan kita coba listening lagi nc lvnp 9001. Kita lihat ke mesin ipsec-nya. Ya ini habis kita login dan lagi ya tadi login ulang dengan terminal baru. Kita udah masuk ke ipsec. Kita ke cd temp dulu dan kita mau change directory ke WordPress punyanya si ini mesin target ini.
Oke, habis itu kita lihat filenya, ada ref sama super secret file uc.c ya. Nah, kita mau pakai file super secret file uc.c-nya itu dengan file yang tadi kita udah konfigurasiin portnya sama IP address-nya. Pada itu kita sekarang mau remove dulu super secret file uc.c sama kita mau remove juga ref-nya pakai rm juga sama rm pakai rm ref. Oke, kita cek ls, dia udah nggak ada. Kita buat v super secret file uc-nya ya. Kita buat file super secret file uc. Habis itu kita bisa nge-cat. Ini karena di sini di mesin target ini v sama cat yang udah dijelaskan sebelumnya itu tertukar. Jadi kita untuk buat file pakai cat super secret file uc.c. Oke, kita copy paste tadi ya di mana tadi. Oke, kita lihat dulu bentar. Kita copy to clipboard dulu super secret file uc.c yang ada di mesin host. Oke, kita copy, bisa kita paste ke mesin target. Oke, itu udah IP-nya udah configure, portnya juga. Kita write save. Oke, coba kita cek ya pakai cat dulu. Depan cat ya harusnya, tapi nggak apa-apa. Pakai cat super secret file uc.c. Oke, kita cek ya, itu udah ke configure, udah ke save, udah ada isinya. Kita keluar lagi. Coba kita lihat, tinggal ada super secret file uc.c aja di directory wordpress.git-nya ya. Ini agak berantakan strukturnya. Kita pakai stdyral soalnya tadi. Oke, coba kita masuk ke directory tmp temp. Dan mengeksekusi pspyn4s-nya. Ini habis kita udah ngubah super secret file, habis kita akan eksekusi si pspy64s-nya. Oke, coba kita lihat yang ini sih, terminal yang mesin host kita yang tadi listening. Nah, mana tadi ya? Nah, itu dia. Ini udah tertulis connect. Nah, berarti ini artinya apa? Bahwa super secret file uc yang kita udah modif tadi itu tuh udah ke compile dan juga reverse shell yang dari kode itu berarti udah terjalan. Nah, ini bisa dilihat dari connect to mesin kita yang 43213 dari mesin target itu red yang 192.168.432. Kita cek dulu ID sama UMI-nya. Nah, ID-nya root dan UMI-nya root. Berarti kita udah bisa mengakses root-nya nih dari yang si mesin targetnya gitu. Oke, sekarang kita mau pakai pty shell ya. Pty shell itu caranya pakai Python 3 import pty shell. Pty shell itu untuk apa? Itu merupakan cara untuk kita bisa interaktif lebih jauh ke sistemnya pakai pty shell-nya itu. Oke. Nah,
Habis itu kita udah import. Pakai pty spawn. Setelah itu coba kita, oke kita nggak apa-apa kita nge-suspend dulu. Tapi kita mau ini dulu apa namanya, nge-configure terminalnya. Oke, kita lihat dulu ya ls sama ls minus la. Kita lihat file-file di dalamnya dulu. Kita mau cari, coba cari file yang namanya itu user.txt ya. Dengan tipenya f user.txt. Dengan 2 devnu. Oke. Kita lihat. Sebentar ya, masih diproses. Oke, kita dapat home oxdf user.txt dan home ipsec user.txt. Oke, kita dapat dua itu. Kita coba copy yang oxdf ya, ininya direktorinya. Kita lihat lagi ls minus. Oke. Kita mau ke home oxdf user.txt yang tadi kita dapat. Dan coba kita ls minus l dari ininya biar lebih detail ya, home xdf user.txt. Oke, ternyata di sana cuma ada satu file dan itu udah mentok. Coba kita lihat catroot.txt-nya. Oh, gg blue, gg. Oke. Oke, kita ini ya udah mau tahap finalnya, finalisasinya. Ini masih aja nih, say bye bye blue to your shell blue. Oke. Kembali lagi kita coba lihat file yang di home xdf user.txt. Kita lagi kembali tadi ya, kita cek ulang. Bentar, kenapa nih ya? Bentar. Oke, kita lihat dulu ls file-filenya yang ada di sana. Ada defense.txt sama snap ya. Dan coba kita masuk aja ke directory defense. Di directory defense kita bisa lihat ada file backdoor, change path, kill set, sama talk. Nah, kita udah dapat nih. Ini ada file backdoor.sh-nya. Tapi coba kita masuk dulu ke user bin ya. Kita lihat file-file yang ada di user bin. Oke, dari sekian banyaknya ini file. Oke. Kita coba cron tab.
Oke, pakai cron tab -L. Ini cron tab ini untuk lihat job scheduling ya. Di sini kita dapat nih ada backdoor ESA, talk ESA, change pass, kill sas. Nah, ini yang pengen kita di kill tasknya. Pengen kita kill tasknya dari ini. Oke. Coba kita cron tab -E. Oke, ada nano, vim basic, vim tiny, sama add. Coba kita pilih aja salah satu ya. Pilih dua deh. Oke, ternyata ini masih belum bisa. Oke, coba kita pakai ini deh, alternatif lain. Kita masuk ke user bin dulu. Oke, dari sekian banyak file ini, kita mau lihat file kuncinya dulu deh. Salah satunya itu yang v sama cat, coba ya. Kita cari dengan grep v, oke. Nah, di sini ada v.bug sama vim.bug. Oke. Coba dengan lakuin yang sama juga buat yang grab cat-nya juga deh kayaknya kita. Oke, grab cat. Nah, sini ada cat.bug sama cat ya di atasnya. Habis itu kita mau memodifikasi ya file-file yang file kunci itu. Pertama kita mau nge-remove si file yang cut-nya dulu deh. User bin cut-nya kita remove. Habis itu sekarang kita mau nge-move. Tapi sebentar, ini udah kebanyakan, mendingan kita di clear dulu deh. Nge-move user bin yang cut.bug-nya ke user bin cut gitu. Oke, coba enter. Oke, kita udah nge-move ya. Oke. Kita juga dengan hal yang sama, kita mau yang di cut juga, user bin.cut. Ulang. Sorry, tadi yang di mv user bin yang v.bug-nya. Tadi kan yang di cut ya, sekarang di v ke user bin ke v. Oke, kita udah move. Setelah itu lihat dulu ya ls-nya. Oke. Oke, kita masuk dulu ke cd home
ke directory home lewat cd home, dan kita bisa tahu ada 3 file di sana, exec, chown, and axdf. Coba kita masuk ke root ke cd root, ke directory root, dan ls kita lihat ada defense, root.txt, dan snap. Coba kita lihat dulu root.txt-nya. Wah, GG Blue, GG. Oke. Dan coba kita lihat job scheduling-nya barusan, apakah udah bisa kita eksekusi atau belum ya. Oke, kita milih random aja sih. Mungkin dari 2 kali. Basic, oke, masih belum bisa. Kita cron tab lagi deh. Cron tab lagi. Dan coba lihat dulu. Coba kita 3 ya. Oke, ternyata masih belum juga. Ini masih belum bisa di eksekusi sih ya. Oke, coba kita move dulu deh user bin yang vim tadi ya, yang belum ya, vim.back ke user bin vim. Oke, sudah ke move. Oke. Kita coba cron tab lagi, cron tab dan coba kita mulai dari 2. Oke, masih nggak bisa. Oke, 1 masih nggak bisa juga ya. Masih accepted status 127 nih. Oke, coba kita masuk dulu ke directory defense yang tadi deh, yang di root. Jangan karena 4 file ini ya, kita nggak bisa masuk. Coba kita cat backdoor.sh, kita lihat dulu. Oke. Seperti value C for Oke, coba kita remove aja lah ini backdoornya. Oke, untuk menghilangkan ini ya, yang hackingnya ini, remove backdoor.sh. Kita juga mau remove nanti kill sesnya, atau kita lihat dulu deh yang cat dengan cattalk.sh nya deh. Oke, ini perkondisian ya. Ini banyak perkondisian, tapi kita lihat tuh di sana ada get out of my mission blue, say bye bye to your shell blue. Ini kayaknya dari ini ya. Setiap kita masuk shell, kita bakal dikasih pesannya itu bergantung pada end di sana secara random. Habis itu dikondisiin, dan pesan yang dikasih ke kita yang dari tadi itu bergantung sama itu setiap kita masuk ke shell, tergantung pada algoritmanya.
di sana. Oke, ya udah kita remove aja si talk.sh-nya juga. Ya supaya kita nggak ada pesan-pesan aneh itu juga kan nanti kalau mau masuk ke shell gitu. rm talk.sh, habis itu kita juga mau remove file yang lainnya juga tadi yang killsess ya, namanya apa sih, killsess.sh, sama change pass. Kita remove yang killsess.sh dulu. Dan tinggal ada change pass sh, kita juga remove itu, rm change pass sh. Oke, kita ls ini udah nggak ada ya, berarti filenya udah pada dihapus. Selanjutnya kita coba cron tab lagi deh, cron tab dari job schedulingnya kita mulai dari 2. Oh, masih nggak bisa ya. Ini perlu pendekatan yang lain. Kita coba naik ke atas root 1, kita remove aja dulu si directory. Tapi udah remove sih tadi. Oke. Kita remove directory ininya deh. Bukan remove directory. Ini kita nge-remove defense-nya itu ya. Ya benar sih directory. Kita remove directory defense-nya. Kita udah tahu ya kalau itu masih tersisanya root txt sama snap ya. Ya udah kita berarti sekarang tinggal ini nge-set password root. Terserah ini passwordnya apa. Bentar. Type. Oh, ternyata salah tadi passwordnya. Coba kita pakai 12345 aja lah. Oke, password update successful. Ya, ini cuma demo aja, jadi nanti ya passwordnya harus lebih bagus lagi sih, jangan 12345. Oke, coba kita masuk ke var www.wordpress.git. Oh, ada ref ya. Masuk ke file uc.c. Oke. Kita nge-remove c.git-nya. Oke. Nah, ini dia. Di sini kita punya banyak file ya. Nah, termasuk si network file manager php.php. Nah, itu yang kita pengen remove. Oke, jadi kita remove aja. Remove network file manager php.php. Cannot remove. Oh, ini ada typo nih. Lainnya.
to network ya. Oke. Coba kita ini. Kita copy paste ya. Copy paste. Oke. Kita cek dulu ls lagi. Apakah network file manajernya udah kehapus atau belum? Oke, itu udah kehapus. Jadi coba sekarang kita ke redrocks.win yang PHP file manager ya, network file manager itu. Oke, kita pakai yang redrocks.win yang PHP file manager. Coba kita ya. Lihat, kita visit. Oke, nothing here. Berarti di sini nandain bahwa kita udah ngefixed yang hackingannya tadi ya. Oke, nice. Jadi itu dia, itu tentang hacking kami, tentang gimana caranya kita ngembaliin website WordPress yang udah dihack oleh si Red-nya itu. Oke, sekian dari saya dan kelompok saya mengenai hacking ini. Terima kasih.